3, yaitu pagi, siang, dan sore. Selanjutnya kita tinggal memasukkan data-data yang kita punya. Data-data yang kita punya itu seperti yang ada di sini. Di pagi itu total jumlah ada 300, dan yang siang itu ada 450, kemudian sore 290. Sekarang kita akan memasukkan data-data yang telah kita punya. Nah, di pagi hari kita mempunyai data total jumlah itu memasukkan 300, dan di siang hari 450, kemudian di sore hari itu ada 289. Kemudian kita masuk pada jam kerjanya. Jam kerja yang dihasilkan di shift pagi itu 25 dan 30 serta 20. Nah, kemudian kita akan menentukan produktivitasnya. Langsung saja kita masukkan formula ya. Formula di tabel di sel D2. Nah, di sel D2 ini kita akan masukkan formulanya yang akan saya tampilkan seperti ini. Nah, formulanya itu kita ketik sama dengan terus B besar 2 bahagi dengan C, kemudian kita tekan enter. Kita akan mendapatkan di shift pagi produktivitasnya yaitu 12. Untuk mengetahui selanjutnya kita tinggal mengarahkan di arah plusnya itu ke sini. Kita tekan dulu D2 nya, sel D2 nya, kemudian kita sorong dan akan menampilkan tanda plus seperti ini ya. Terus kita tulis 2 kali, terus kita tarik ke bawah dan lepas. Oke, baik, jadi setelah tabel yang bisa kita susun tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa shift siang itu yang paling produktif. Artinya yang Victory bisa fokus memaksimalkan produksi di jam tersebut atau mencari cara supaya shift pagi dan sore bisa menyamai performa shift siang. Oke, kita lanjut di bagian yang kedua, yaitu karena yang Victory bisa diakses secara online, pesanan sering fluktuatif. Nah, manajer perlu memprediksi jumlah total pesanan semua menu untuk bulan Juni agar bisa menyetok bahan baku, tepung, dan margarin dengan tepat. Kita langsung masuk ke dalam tabel. Oke, baik, kita masuk pada tabel berikut. Nah, di sini saya sudah membuat tabelnya. Kita tinggal mengisi data-data yang ada. Di Januari kita mempunyai data sebagai berikut. Kemudian kita akan masuk pada penghitungannya. Nah, kita tinggal memetik saja di sel C5 yang sejajar dengan bulan April, itu C5. Kemudian kita masukkan formula seperti ini, seperti di bawah ini. kemudian kita tekan enter.
prediksi yang kita hasilkan dalam perhitungan ini yaitu 1483 pesanan. Oke, baik teman-teman, kita masuk pada bagian yang ketiga. Nah, MM Factory menghadapi tantangan eksternal seperti kenaikan harga bahan baku dan tren gaya hidup sehat atau perumbulan. Nah, manajer perlu menilai sejauh mana bisnis ini siap menghadapi faktor luar. Untuk mengetahuinya, kita langsung masuk saja di Excel. Nah, pada saat ini kita sudah melihat tabel yang sudah saya buat terlebih dahulu, supaya kita tinggal memasukkan data-data yang ada. Sekarang waktunya kita mengisi data-data yang ada pada setiap kolom sel-sel yang ada ini. Data-data yang saya punyai itu sebagai berikut. Kemudian kita isi juga di bagian peringkatnya. Nah, kemudian untuk menentukan dan mencarinya, kita masukkan formulanya. Formulanya kita isi di bagian sel D2. Kita ketik sama dengan D2 kemudian terus kemudian kita tekan enter. Kita akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Nah, untuk mengetahui hasil selanjutnya, kita tinggal mengarahkan tanda plus ini ke bagian kanan bawah dari kotak sel D2, dan kita akan menemukan gambar seperti berikut, yaitu gambar plus hitam yang kecil gitu ya. Terus kita pilih vokalnya terus tarik ke bawah. Kemudian di dalam tabel berikut kita mendapat hasilnya 1. Kemudian kita akan menilai total skornya dan kita masukkan formula di bagian D6. Kita mendapat hasil 3,3 yang menunjukkan MM Factory sangat kuat dalam memanfaatkan peluang eksternal. Oke, kita masuk pada bagian yang keempat, yaitu perencanaan atau break-even point. Nah, owner, yaitu saya sendiri, ingin meluncurkan menu baru, yaitu es pisang hijau premium. Nah, sebelum mulai, saya sebagai owner harus tahu berapa porsi minimum yang harus terjual per bulan agar biaya sewa stand khusus dan gaji penjaga stand tertutupi. Kita langsung masuk saja pada tabelnya di Excel. Oke, baik, seperti biasa saya sudah membuat tabelnya sebagai berikut dan kita tinggal mengisi data-data yang ada. Seperti di bab 4 ini, saya sudah membuat data-data daripada biaya tetap, biaya variabel, dan juga harga jual per porsinya. Saya akan menampilkan datanya di bawah ini, B2 sampai dengan B6. Di sel B2 kita akan
memasukkan datanya, yaitu angka murni 4 juta, yaitu biaya tetap atau sewa dan gaji, bernilai berjumlah 4 juta. Kemudian biaya variabelnya 80. Terus harga jual per porsi itu 18. Kemudian di sel B6 kita dapat memasukkan formula sebagai berikut. Lalu kita tekan enter. Kita akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Jadi, kesimpulannya, hasil daripada 400 porsi ini, Yum Victory harus menjual minimal 400 porsi sebulan agar tidak rugi atau tidak mengalami kerugian. Oke, kita masuk pada bagian yang kelima, yaitu manajemen strategis dan atau relative market share. Nah, saya sebagai seorang manajer ingin tahu posisi menu-menu seperti roti Bob Abon dan risol serta dia untuk membandingkan dengan kompetitor terkuat saya. Saya sudah mempunyai data yang ada sebagai berikut, dan ini saya sudah membuat tabel yang kita perlukan untuk menghitung perbandingannya. Kita tinggal memasukkan data-data yang sudah ada. Formulanya seperti ini. Terus kita tarik seperti biasa untuk melihat hasil daripada Risopianya. Nah, dari hasil yang kita dapatkan ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk risol dan dia, Yum adalah market leader untuk kategori makanan tersebut. Jadi dibandingkan dengan kompetitor saya lebih unggul dalam penjualan risol serta pia. Oke, kita lanjut ke bagian yang keenam, yaitu pembuatan keputusan atau expected value. Di Yum Victory, kita mempunyai sisa dana investasi. Sebagai direktur, kita harus memilih antara X, membuka cabang kecil, Y, upgrade mesin pengaduk roti, atau Z, iklan besar-besaran di influencer. Untuk memastikan keputusan apa yang harus kita ambil, kita langsung saja masuk ke dalam perhitungan Excel-nya. Oke, sama seperti sebelumnya, saya sudah membuat tabel-tabel yang diperlukan, dan kita tinggal mengisi data-data yang ada. Untuk data-datanya akan saya tampilkan sebagai berikut. Kita isi terlebih dahulu data-datanya. Setelah kita mengisi data-data yang sudah ada, kita akan masuk pada pengisian formulanya. Kita ketik di sel F2, kita masukkan formulanya seperti berikut.
hasil daripada Java Fix. Untuk mengetahui hasil daripada mesin Y dan iklan Z, kita tinggal tarik daripada sisi kanan bawah daripada sel F2 ini begini, dan ya seperti biasa untuk kita menunggu untuk muncul simbol seperti berikut, tanda plus, dan kita tulis 2 kali, terus kita tarik ke bawah, dan inilah hasilnya yang kita dapatkan. Nah, dari data yang sudah ada ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pilihan iklan Z yang paling menguntungkan karena nilai harapannya yang paling tinggi, yaitu 90 juta. Oke, baik, kita masuk pada bab 7, yaitu struktur organisasi atau analisis FTI. Nah, permasalahannya yaitu bagian pengemasan pesanan online di Yum Factory sering komplain kecapean. Nah, manajer perlu menghitung apakah jumlah orang di bagian packing sudah ideal atau perlu tambah orang atau menambah orang atau para pekerja. Nah, untuk mengetahui keputusan apa yang akan kita ambil, kita langsung masuk saja pada bagian Excel-nya. Oke, kita sudah masuk, dan seperti biasa saya sudah membuat tabel-tabelnya untuk agar kita hanya mengisi data-datanya saja. Tentu saja kita isi bagian data-datanya. Untuk mengetahui jam efektifnya, kita langsung masukkan saja formulanya di bagian kedua. Untuk menentukan nilai FTI-nya, kita masukkan formula di bagian sel F2. Baik, jadi dari hasil yang kita dapatkan ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa atau mengambil keputusan bahwa karena nilainya mendekati 2 untuk packing, maka bagian packing membutuhkan 2 orang. Jika sekarang hanya 1 orang, maka harus segera merekrut 1 orang lagi